Covernya lucu, baca sinopsisnya kayak roman tapi isinya agak suram. Hai teman-teman, apa kabar? Eva, halo, gimana kabar kalian? Masih sehat? Masih baik-baik aja? Nah, di video kali ini aku bakalan mengulas salah satu buku yang baru aja aku dapetin, yaitu adalah The Arson Project karya Kak Aki Gita. Buku ini tuh masuk kategori 17 plus, novel remaja, jadi kayak young adult gitu. Awalnya aku pikir buku ini adalah romance, karena kalau dilihat dari covernya yang sangat unyu dan juga sinopsisnya yang bisa dibilang sangat menunjukkan hal-hal yang berbau musim panas, musim semi yang intinya cerah gitulah dan penuh kebahagiaan. Tapi ternyata aku salah, karena ya buku dan sinopsisnya tidak menunjukkan isi yang sesungguhnya. Walaupun begitu, tapi aku akui buku ini tuh sangat-sangat bagus dan recommended buat kalian baca. Nah, buku ini tuh berkisah tentang Mike yang selalu ingin membuat Kara itu terpesona padanya, mulai dari buku keren, musik bagus, hingga trik-trik sains yang dia pamerkan kepada Kara. Tapi nggak peduli apapun yang dia lakukan, jabatan tertingginya dalam posisi hidup Kara adalah sebatas teman gitu. Apalagi di dalam pekerjaan dia juga cuma cleaning service, sedangkan si Kara ini dia yang mencintai puisi, yang jatuh pada dunia karakter. Dia tuh menyukai seorang aktor yang sangat-sangat tampan. Nah, pada suatu hari si Kara ini tuh merasa dilecehkan dan dia tuh ingin menuntut balas kepada orang yang melecehkannya. Akhirnya Mike itu kayak menuruti keinginan Kara. Tapi jujur li, kalau kalian baca sinopsis aslinya tuh jauh lebih puitis ketimbang apa yang aku katakan tadi. Soalnya apa yang aku katakan tadi tuh apa yang aku tangkap gitulah dari ceritanya. Buku ini tuh punya narasi dari orang ketiga yang setiap babnya tuh diselang-seling dari Kara ke Mike gitu. Awalnya aku pikir buku ini tuh bersetting di masa lalu gitu, ingatan, tapi ada kalanya buku ini tuh kayak emang kejadian saat itu. Jadi kadang aku bingung, ini tuh sebenarnya ingatan mereka atau emang lagi kejadian. Ya, tapi aku bisa mengabaikan hal itu karena jujur ceritanya tuh seru banget. Aku juga suka sih sama diksi yang diambil sama Kak Aki Gita di dalam novel ini. Diksinya tuh kekinian dan beberapa kali tuh kayak ngenotice film, terus buku-buku lain, terus ada bookstagram, dan ada beberapa kata tuh yang menurutku sangat-sangat kekinian dan membuatku fresh gitu waktu baca buku ini. Aku baca buku ini hanya dalam waktu 1,5 hari dan udah kelar, cepet banget kan. Buku ini tuh pack thunder banget walaupun punya ketebalan yang bisa dibilang lumayan. Berhubung narasinya tuh diselang-seling dan aku jarang ngomongin karakternya, tapi di dalam novel ini tuh aku suka banget sama penggambaran karakternya si Mike. Kan blasteran gitu ya, terus dia tuh punya mata hijau coklat dan lain sebagainya. Tuh aku merasa kayak sial banget gitu habis baca Nikolai yang matanya hazel, sekarang baca si Mike yang matanya hijau coklat, another charming boy yang bisa bikin aku kayak anjir, aku suka sama cowok yang kayak gini gitu. Nggak ada cowok yang kayak gini di dunia nyata, kenapa hanya ada di dunia fiksi gitu. Karena jujurlah aku sesuka itu dengan karakter si Mike. Kalau Kara, aku kurang suka sama karakter Kara, nggak tahu kenapa, tapi emang kurang suka aja gitu. Untuk alurnya sendiri tuh terus bergerak maju, semakin ke belakang tuh aku merasa bahwa buku ini tuh semakin seru dan semakin ke belakang itu semakin sakit. Seperti yang aku pernah bilang tadi, kalau aku kira buku ini ada romance, tapi karena buku ini masuk baca barengannya Sofa Literasi, aku sempat berpikir kayaknya nggak mungkin deh buku ini tuh romance, karena nggak mungkin dong Sofa Literasi tiba-tiba banting setir. Soalnya Kak Aya kan sukanya misteri, thriller, dan suspense gitu kan, yang gelap-gelap lah sama kayak aku. Dan buku ini tuh punya 4 bagian gitu, yang di setiap bagiannya tuh kayak ada elemen-elemen apinya gitu loh. Dan setiap babnya tuh kayak di bab pertama itu baru perkenalan siapa itu Mike, siapa itu Kara. Terus di bab kedua tuh mulai masuk masalah pelik kehidupan Mike dan Kara. Terus ketiga tuh mereka tuh pengen kemana sih sama si bab ini dan sama si masalah ini. Dan di bab 4 itu kayak eksekusinya. Dan jujur aku suka banget sama gaya penceritaan yang seperti ini. Dan jangan lupakan karakter developmentnya. Dari awal tuh dikasih gambaran Mike tuh gini secara fisik, tapi semakin ke belakang tuh kayak semakin bagus gitu loh penggambaran karakter developmentnya, dimana Kara itu semakin ditunjukin nih kalau dia adalah tipe orang yang sangat memikir dan
overthinking. Dan Meg ini tuh ditunjukin banget kalau dia tuh dibalik ketenangannya dia tuh sebenarnya menyimpan monster yang sangat meledak-ledak dalam dirinya. Sayangnya buku ini tuh kalau kalian mau nyari misteri yang kental banget, kalian gak bakalan dapet di buku ini karena jujur 2 bab itu masih belum nemu misterinya di mana. Baru masuk bab ketiga itu kalian bakalan disuguhin sama yang sakit-sakit tuh perlahan-lahan, walaupun enggak sesakit buku misteri kebanyakan, tapi bagus lah untuk dibaca karena ini kategorinya novel remaja ya. Untuk plot twist, aku nggak menemukan plot twist dalam novel ini. Aku suka banget sama ending buku ini, tipe ending yang aku inginkan gitu. Untuk rating aku bakalan kasih buku ini rating sempurna yaitu 5 bintang karena aku suka banget sama ceritanya sederhana tapi terasa penuh untuk dibaca. Nah, buat kalian yang suka sama aku dan lagi cari rekomendasi, bisa banget kalian kepoin channel aku yang lainnya karena aku punya banyak banget rekomendasi buat kalian dan racun-racun buku-buku misteri, fantasi, dan juga romance buat kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah ya, dan klik notifikasinya, dan kita ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.